Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan mengucap syukur dan sukacita, Kementerian Pariwisata kembali melaporkan kinerjanya selama bulan September 2025. Puji syukur kami tetap dapat menjaga momentum pertumbuhan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara dan perjalanan wisatawan Nusantara sampai hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, menurut laporan Badan Pusat Statistik Agustus 2025, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada periode Januari hingga Agustus 2025 telah menembus angka 10,04 juta wisatawan. Capaian ini menapaki rekor angka tertinggi kunjungan wisatawan mancanegara periode Januari hingga Agustus sejak pandemi. Angka ini juga menunjukkan arah pemulihan kita yang berada di jalur yang benar. Jika dibandingkan dengan periode Januari hingga Agustus 2024, terjadi peningkatan sebesar 10,38%. Sementara itu, dibandingkan dengan bulan Agustus 2024, jumlah kunjungan naik dari 1,34 juta menjadi 1,51 juta, menunjukkan pertumbuhan sebesar 12,33%. Pemerintah berhasil menjaga momentum kenaikan ini dan tetap optimistis target kunjungan 14 sampai 15 juta wisatawan di 2025 akan terlampaui. Perlu kami sampaikan bahwa pariwisata adalah bentuk ekspor jasa yang tidak terpengaruh oleh kebijakan tarif. Artinya, dengan menarik lebih banyak wisatawan mancanegara, kita dapat menjaga stabilitas rupiah dan cadangan devisa. Sementara itu, perjalanan wisatawan Nusantara sepanjang Januari sampai Agustus 2025 ini mencapai 807,55 juta perjalanan. Itu berarti ada kenaikan sebesar 19,71% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024. Perjalanan wisatawan Nusantara penting bagi kita karena aktivitas ini dapat memutar roda perekonomian terutama di sektor transportasi dan konsumsi publik yang keduanya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, pada periode Januari sampai Agustus 2025 tercatat 6,13 juta perjalanan wisatawan nasional, naik 2,21% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Sementara itu, pada Agustus 2025, jumlah perjalanan wisatawan nasional mencapai 685.000, naik 5,61% dibandingkan Agustus 2024. Malaysia, Arab Saudi, dan Singapura secara konsisten menjadi 3 negara tujuan utama. Tapi jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia jauh lebih banyak daripada perjalanan wisatawan nasional ke luar negeri. Ini menyebabkan surplus wisatawan atau tourism balance bertumbuh 26,19% di Januari hingga Agustus 2025 dibandingkan tahun lalu. Ini berarti net devisa wisatawan melonjak. Surplus wisatawan yang kian bertumbuh mendorong kenaikan perolehan devisa bersih, salah satu kontributor utama pendapatan negara. Dampak surplus wisatawan juga memiliki efek positif melalui demand tempat tinggal dan belanja wisatawan yang tinggi, lapangan kerja pariwisata yang terus terjaga, serta tumbuhnya peluang investasi infrastruktur pariwisata dan UMKM di destinasi pariwisata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pariwisata adalah sesuatu yang dinamis dan selalu memiliki paradigma yang berkembang. Minat wisatawan, tren destinasi, supporting system, dan kemajuan teknologi telah mengubah perilaku masyarakat dan industri. Karena itu, sejak 10 bulan terakhir, pemerintah bersama DPR RI, dalam hal ini Komisi 7 DPR RI, secara intens membahas rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
Alhamdulillah, rancangan undang-undang kepariwisataan telah disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan pertama tahun sidang 2025 dan 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2025. Saya yang mewakili Presiden Prabowo Subianto pada rapat paripurna menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi semua pihak, utamanya pimpinan dan anggota Komisi 7 DPR RI dalam membahas rancangan undang-undang ini. Sebelum mencapai tahap pengesahan, RUU ini telah melalui proses pembahasan yang panjang dan melibatkan berbagai pihak. Sepanjang tahun 2025, telah dilakukan 21 kali rapat bersama dengan melibatkan 18 kementerian dari pihak pemerintah. Melalui koordinasi yang erat antara pemerintah dan DPR RI, telah dicapai kesepakatan untuk melakukan perubahan, perbaikan, dan penyempurnaan mendasar terkait beberapa hal, antara lain perubahan paradigma pembangunan ke arah ekosistem kepariwisataan agar pengelolaan lebih holistik dan terintegrasi, penguatan sumber daya manusia pariwisata melalui pendidikan formal, non-formal, informal, serta penanaman kesadaran sadar wisata dan keberlanjutan sejak dini. Perubahan undang-undang juga mengatur perencanaan pembangunan berbasis ekosistem dengan penajaman peran masyarakat lokal melalui pengembangan desa atau kampung wisata. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga diakomodir agar digunakan untuk pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan destinasi, daya tarik wisata, sarana, dan prasarana pariwisata. Selanjutnya, kreasi kegiatan atau events dikembangkan sebagai daya tarik wisata dengan dampak ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, sekaligus sarana pelestarian budaya dan edukasi publik. Perubahan, perbaikan, dan penyempurnaan Undang-Undang Kepariwisataan ini beserta peraturan turunannya diharapkan dapat menjadikan sektor pariwisata semakin adaptif dalam menghadapi dinamika dan tantangan global, sekaligus meneguhkan perannya sebagai motor penggerak perekonomian nasional. Pemerintah telah meluncurkan paket ekonomi 2025 dan penyerapan tenaga kerja yang terdiri dari 8 program akselerasi di tahun 2025. Dari 8 program akselerasi terdapat 1 program khusus sektor pariwisata, yakni insentif PPh 21 ditanggung pemerintah untuk pekerja di sektor pariwisata. Insentif ini diberikan untuk pekerja pariwisata dengan pendapatan hingga 10 juta per bulan. PPh 21 DTP untuk tahun 2025 diberlakukan selama bulan Oktober hingga Desember 2025. Insentif ini juga dilanjutkan hingga tahun 2026. Atas kebijakan ini, Kementerian Pariwisata turut mengawal agar insentif ini diberikan untuk pekerja yang memenuhi kriteria dalam 77 klasifikasi baku lapangan usaha pariwisata. Selain PPh 21 DTP, program magang 1 tahun juga dapat dimanfaatkan oleh lulusan pariwisata. Kementerian Pariwisata mendukung program ini dengan berkoordinasi dengan Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia untuk memperbarui data pendidikan tinggi pariwisata. Kami juga menyosialisasikan program ini kepada lulusan pariwisata dan memberikan pendampingan bagi lulusan Politeknik Pariwisata yang ingin memanfaatkan program ini. Kementerian Pariwisata mengapresiasi paket ekonomi yang diberikan dan akan memaksimalkan pemanfaatannya guna mendorong kesejahteraan pekerja dan pertumbuhan sektor pariwisata. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kami hormati, Pariwisata Naik Kelas adalah program Kementerian Pariwisata yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata berkualitas tinggi. Fokusnya bukan hanya mengejar jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga meningkatkan kualitas pengalaman yang mereka dapatkan selama berwisata di Indonesia, sekaligus mendorong peningkatan belanja wisatawan yang berdampak pada pemasukan devisa negara. Upaya yang dilakukan menyeluruh, mulai dari penyusunan produk wisata
dan pemberdayaan industri hingga promosi dan pemanfaatan event untuk mengkomunikasikan pariwisata Indonesia termasuk ke pangsa pasar yang belum tergarap secara optimal seperti affluent tourist. Kementerian Pariwisata memulai dengan berfokus pada beberapa segmen utama, yakni gastronomi, marin, dan wellness tourism. Kami baru saja menyelesaikan Wonderful Indonesia Gourmet Event yang berlangsung di Jakarta dan Bali tanggal 25 September hingga 1 Oktober 2025. Dalam pembukaan pada tanggal 25 September, turut diluncurkan Indonesia Gourmet Guide, sebuah buku panduan gastronomi yang memuat 120 restoran dan pengalaman kuliner terbaik di Jakarta dan Bali. Selanjutnya, digelar media Gastro Tour yang melibatkan 15 jurnalis dan key opinion leaders dari Indonesia, Singapura, Vietnam, Thailand, Tiongkok, Hong Kong, Jepang, Australia, Prancis, dan Inggris. Para peserta mengunjungi 17 restoran serta usaha makanan dan minuman di Jakarta dan Bali untuk merasakan langsung keanekaragaman kuliner Indonesia yang berkaitan erat dengan budaya dan tradisi. Pengalaman ini kemudian akan diulas di negara masing-masing sebagai upaya mempromosikan Indonesia ke mata dunia. Pelaksanaan Wonderful Indonesia Gourmet di Bali turut dimeriahkan dengan Gourmet Talks pada 30 September 2025 yang membahas 5 topik seputar gastronomi dan pariwisata dengan menghadirkan sejumlah panelis pakar. Selain itu, pada 30 September hingga 1 Oktober 2025 digelar Artisan Food Market. Kegiatan ini menghadirkan 5 restoran ikonik Bali dengan hidangan khas lokal. Acara ini turut diramaikan oleh 15 produk kuliner artisanal dari Bali, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, serta Kabupaten Kepulauan Sula di Maluku Utara dengan ragam produk seperti coklat, tempe, keju, kacang-kacangan, teh, kopi, dan lainnya. Acara ini juga menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk menampilkan produk lokal unggulan, berbagi kisah di baliknya, serta menjangkau masyarakat yang lebih luas. Apresiasi terhadap produk-produk lokal yang dibuat dengan bahan asli Indonesia ini menjadi salah satu cara untuk memahami dan merayakan kekayaan gastronomi Nusantara. Wonderful Indonesia Gourmet juga menjadi bagian dari quality tourism yang menghadirkan pengalaman otentik sekaligus memperkuat ekosistem pariwisata dari hulu ke hilir, dari petani, pengrajin, pelaku usaha hingga destinasi wisata baru. Melalui quality tourism, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai destinasi eksotik, tetapi juga surga bagi dunia kuliner yang fantastik. Makanan memang selalu menyatukan kita, menghubungkan petani dan penikmat, tradisi dan kreasi saji Indonesia dan dunia. Itulah sejatinya makna Wonderful Indonesia Gourmet, dari bumi Nusantara menuju meja dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa potensi event lokal Indonesia sangat besar dan unik yang kesemuanya memberi dampak bagi pergerakan wisatawan Nusantara dan geliat UMKM. Hingga 30 September 2025 telah terlaksana 74 kegiatan Karisma Event Nusantara di 32 provinsi. Masih tersisa 27 event hingga akhir 2025. Diharapkan seluruh rangkaian KEN 2025 dapat menjadi motor aktivasi pariwisata dan dampak ekonomi. Pada kesempatan ini, kami ingin berbagi kabar gembira dari hasil revalidasi 3 situs UNESCO Global Geopark. Kementerian Pariwisata telah memberikan bantuan teknis dan fasilitasi bagi UNESCO Global Geopark yang terkena kartu kuning. Geopark Caldera Toba salah satu yang harus direvalidasi. Berbagai rapat dengan pimpinan daerah, asistensi, hingga penyelenggaraan event yang mendukung proses revalidasi itu kami lakukan dan puji syukur telah membuahkan hasil. UNESCO Global Geopark Council dalam pertemuan mereka di Chile pada tanggal 5 hingga 6 September 2025 telah mengumumkan hasil
revalidasi 3 taman bumi Indonesia. Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu, Geopark Rinjani Lombok, dan Geopark Toba Caldera. Ketiganya memperoleh penganugerahan kartu hijau. 2 berhasil mempertahankan kartu hijaunya, sementara Caldera Toba berhasil meraih kembali green card-nya. Mengenai kegiatan promosi dan pemasaran, Kementerian Pariwisata melakukan aktivitas promosi dan bisnis di berbagai negara, termasuk mendorong pertumbuhan pariwisata Indonesia di pasar Asia Timur. Kementerian Pariwisata telah melaksanakan kegiatan promosi dan investasi pariwisata pada tanggal 8 hingga 10 September 2025 di Seoul, Korea Selatan, dan Beijing, Tiongkok. Kegiatan ini bertajuk Wonderful Indonesia Business Matching dan Wonderful Indonesia Tourism Investment Meeting, serta diperkuat dengan pertemuan bersama mitra strategis. Wonderful Indonesia Business Matching di Seoul menghadirkan 14 pelaku pariwisata Indonesia dan 43 pembeli dari Korea Selatan dengan potensi kunjungan sebesar 5.250 pax dan potensi transaksi 119,71 miliar rupiah. Tourism Investment Meeting di Seoul mempertemukan 6 perusahaan pemilik proyek Indonesia dengan calon investor dari 20 perusahaan Korea Selatan yang menunjukkan ketertarikan pada proyek health, tourism, dan hotel. Rangkaian promosi di Beijing pada 10 September 2025 menghadirkan 22 pelaku usaha Indonesia dan 62 pembeli dari Tiongkok melalui Wonderful Indonesia Business Matching di Beijing, yang menghasilkan potensi kunjungan 12.984 pax dengan potensi transaksi 254,54 miliar rupiah. Tourism Investment Meeting di Beijing menghasilkan penandatanganan Letter of Intent antara Mayapada Group dan Bioeconomy Committee of China Asia Economic Development Association senilai $10 juta Amerika Serikat di sektor kesehatan dan kebugaran, serta minat dari sejumlah perusahaan Tiongkok pada proyek pengembangan kawasan pariwisata di Indonesia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, laporan kinerja Kementerian Pariwisata telah mencapai bagian akhir. Tidak seluruh kegiatan kementerian dapat dicantumkan dalam tayangan ini. Namun, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja kementerian sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Pariwisata merupakan aktivitas yang melibatkan masyarakat. Pemerintah berperan dalam memfasilitasi kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan wisatawan Nusantara ke berbagai destinasi agar pariwisata terus bertumbuh. Pertumbuhan pariwisata dapat terwujud melalui partisipasi pemerintah dan masyarakat yang bekerja sama untuk mengembangkan sektor ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia.